Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmayadi dari kampus STAI Al-Hikmah Jakarta. Pada pembahasan kali ini saya akan membawakan tema tentang sensasi dan persepsi. Baiklah, kita mulai saja pembahasannya. Yang pertama itu yaitu tentang pengertian sensasi dan persepsi. Sensasi di sini artinya adalah proses manusia dalam menerima informasi sensorik melalui indera dan menerjemahkan informasi menjadi sinyal-sinyal neural yang bermakna. Proses penginderaan ini melalui rangsangan dari indrawi. Sensasi pada dasarnya merupakan tahap awal dalam penerimaan informasi dari lingkungan luar. Menurut Benjamin B. Wallman menyebutkan sensasi sebagai pengalaman elementer yang segera dan tidak memerlukan penguraian verbal, simbolis, atau konseptual, dan terutama sekali berhubungan dengan alat indera. Adapun jenis-jenis alat sensasi yaitu yang pertama sensasi penglihatan, kemudian sensasi pendengaran, lalu sensasi peraba, kemudian sensasi penciuman, dan yang kelima sensasi pengucap. Berikutnya adapun persepsi merupakan pengaturan identifikasi dan penerjemah dari informasi yang diterima oleh panca indera manusia dengan tujuan untuk mendapatkan pengertian dan pemahaman akan lingkungan sekitar. Semua persepsi dalam psikologi melibatkan sinyal dalam sistem saraf. Sinyal ini timbul sebagai akibat dari rangsangan fisik dan kimiawi terhadap panca indera. Persepsi bukanlah reaksi pasif terhadap sinyal-sinyal ini, melainkan lebih cenderung kepada pembentukan, pembelajaran, ingatan, harapan, ekspektasi, dan perhatian. Proses pertama yaitu masukan atau rangsangan yang diterima indera, di mana terjadi transformasi dari informasi tingkat rendah ini menjadi informasi dengan tingkat yang lebih tinggi. Kemudian proses yang kedua yaitu informasi yang terkait dengan konsep dan ekspektasi suatu individu berdasarkan pada pengetahuan yang dimiliki sebelumnya, mekanisme selektif atau perhatian yang mempengaruhi persepsi. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi absolut, threshold, dan teori signal deteksi. Kemudian definisi absolut, threshold atau ambang batas absolut, yaitu ambang batas absolut tingkat terdeteksi terkecil dari stimulus. Setiap sistem sensorik harus dapat mendeteksi tingkat energi yang berbeda. Energi ini dapat berbentuk rangsangan cahaya, suara kimia, atau mekanis. Jika energi sebuah rangsangan berada di bawah ambang batas absolut ini, tidak dapat mendeteksi rangsangan tersebut. Lesberg dan Moore 2006. Kemudian difference threshold atau ambang batas perbedaan. Ambang batas perbedaan adalah perbedaan pada rangsangan yang diperlukan untuk membedakan suatu rangsangan dengan rangsangan yang lain. Ambang batas perbedaan ini juga disebut sebagai just noticeable atau just noticeable difference atau perbedaan yang dapat dilihat. Kemudian pengamatan objek luar ruang. Menurut Yoshinobu Ashira 1978,
antara objek yang diamati dengan manusia, pengamatnya harus terdapat keseimbangan. Pada dasarnya hal ini dapat terjadi karena hubungan antara sebuah objek dan manusia yang melihat hubungan itu mulanya ditentukan oleh penglihatan teori skala. Dapat dibedakan menjadi dua, yaitu skala manusia dan skala monumental. Skala manusia itu perbandingan antara objek yang diamati dengan dimensi tubuh manusia. Sedangkan skala monumental menurut Rustam Hakim 1987 adalah suatu skala bentuk dan ruang yang besar sehingga manusia akan merasakan lebih kecil dari objek yang diamati. Perasaan spiritual manusia akan terangkat oleh adanya pengaruh nilai monumental, yaitu perasaan besarnya objek dan begitu kecilnya manusia terhadap objek di samping besar sudut pandang manusia terhadap objek yang ada. Kemudian saya akan menjelaskan tentang teori Gestalt dalam persepsi visual. Psikologi Gestalt berawal dari pengajuan kertas kerja Max Wettner dari Jerman 1912, sedangkan di Amerika Serikat J.B. Watson juga mengemukakan karyanya yang berjudul Psikologi as the Behaviorist Peace 1913. Kedua aliran ini, behaviorisme dan Gestalt, sering disebut sebagai aliran kontemporer yang mengkritik aliran ortodoks. Tetapi ada perbedaan di antara kedua aliran tersebut. Gestalt merupakan istilah psikologis yang berarti kesatuan yang utuh. Teori Gestalt menjelaskan proses penyatuan dan pengorganisasian komponen-komponen yang berbeda sehingga membentuk visual atau pola yang memiliki unsur kemiripan dan menjadi kesatuan. Sedangkan psikologi Gestalt merupakan salah satu aliran psikologi yang mempelajari suatu gejala sebagai suatu keseluruhan atau totalitas. Data-data dalam psikologi Gestalt disebut sebagai fenomena atau gejala. Fenomena adalah data yang paling dasar dalam psikologi Gestalt. Kemudian, teori Gestalt ini cenderung berupaya mengulangi pembagian sensasi menjadi bagian-bagian kecil. Teori ini dibangun oleh 3 orang, Kurt Kafka, Max Wettner, and Wolfgang Kohler. Mereka menyimpulkan bahwa seseorang cenderung mempersepsikan apa yang dilihat dari lingkungannya sebagai kesatuan yang utuh. Teori Gestalt sering dipakai dalam proses desain dan cabang seni rupa lainnya. Ini karena teori tersebut banyak menjelaskan bagaimana persepsi visual dapat terbentuk. Persepsi visual jenis ini bisa dilihat terbentuk karena yang pertama kesamaan bentuk atau similarity. Yang kedua kesinambungan pola atau continuity. Ketiga penutupan bentuk, closure. Yang keempat kedekatan posisi, proximity. Kemudian yang terakhir gambar atau figur. Baik, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like and subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.